Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali di pembelajaran pada pagi hari ini pada media audio visual yang akan ditampilkan dalam bentuk video pembelajaran fikih. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memperoleh manfaat serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ibadah haji. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang ibadah umroh. Ada 2 subpoin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, mengenai pengertian ibadah umroh. Yang kedua, mengenai dalil ataupun dasar hukum untuk pelaksanaan ibadah umroh. Baiklah, teman-teman mungkin sudah mengetahui ibadah umroh itu adalah ibadah yang sama seperti haji, namun umroh tidak ditentukan kapan waktu pelaksanaannya. Kemudian untuk rukun, syarat, serta tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan haji, namun ada beberapa hal yang membedakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari poin yang pertama, yaitu pengertian dari umroh. Dalam pengertian umroh dibagi menjadi 2. Yang pertama dari segi bahasa, kemudian yang kedua dari segi istilah. Kita pelajari yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama, dari segi bahasa, umroh berasal dari bahasa Arab, yaitu umrotah, yang artinya berkunjung. Ingat ya, umroh berasal dari bahasa Arab, yaitu umrotah, yang artinya berkunjung. Sedangkan menurut istilah, umroh adalah berkunjung ataupun berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi, secara istilah, pengertian umroh dengan pengertian haji tidak ada bedanya. Kemudian, secara bahasa, umroh ini berasal dari bahasa Arab yaitu umrota. Jika haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajja, sedangkan umroh berasal dari bahasa Arab yaitu umrota. Keduanya memiliki pengertian yaitu sama-sama berkunjung. Jadi, teman-teman yang sudah memahami pengertian dari ibadah haji akan mudah untuk memahami pengertian dari umroh. Oke, Umi Siska ulang lagi ya. Umroh secara pengertian berasal dari 2, yaitu dari segi bahasa, yang kedua dari segi istilah. Dari segi bahasa, umroh berasal dari bahasa Arab yaitu umrota, yang artinya berkunjung. Sedangkan dari segi istilah, umroh adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, serta waktu yang telah ditentukan. Subpoin yang kedua yang akan kita bahas yaitu dasar hukum ataupun dalil tentang ibadah umroh. Umroh merupakan ibadah yang sangat diharapkan tentunya dan didambakan bagi orang-orang Islam, terutama yang sudah baligh dan memiliki kemampuan dari segi pembiayaan, kesehatan, serta keamanan dalam pengerjaannya dari mulai hingga selesai. Nah, untuk dalil umroh ini, yang pertama berdasarkan dalil dari Al-Quran. Yang kedua, berdasarkan dari dalil hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dalil yang pertama yang berdasarkan dari Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah
ayat 196. Umi Siska ingatkan sekali lagi, untuk dalil yang pertama yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah yaitu ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan juga ibadah umroh hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada di sana anjuran untuk menyempurnakan ibadah haji yang disandingkan dengan ibadah umroh dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, tolong diingat kembali ya, untuk dalil ataupun dasar hukum pelaksanaan umroh yang berasal dari Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Kemudian dasar ataupun dalil yang kedua berasal dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya dari Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah perempuan wajib berjihad? Kemudian Rasulullah menjawab, iya, tetapi bukan berperang, melainkan mengerjakan haji dan juga umroh. Jadi ada dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa umroh dan juga haji tersebut merupakan ibadah, terutama ibadah bagi perempuan. Saat Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah mengenai tentang kewajiban untuk berjihad. Baiklah, teman-teman, Umi Siska ingatkan lagi ya, untuk dalil ataupun dasar hukum pelaksanaan umroh terdapat dari dua sumber. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Dasar dalil dari Al-Quran itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 196, sedangkan untuk hadis Nabi Muhammad SAW yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada tugas yang akan teman-teman buat, yaitu silahkan tuliskan kembali pengertian dari umroh secara bahasa, kemudian secara istilah. Selanjutnya, tuliskan juga dasar hukum ataupun dalil dari ibadah umroh, baik dari dalil Al-Quran ataupun dalil dari hadis. Silakan teman-teman tuliskan ulang, jika bisa tanpa melihat teks ya. Dan untuk lebih bagusnya, sebaiknya teman-teman ulang-ulang lagi media audio visual dalam bentuk video ini agar mengingat-ingat pengertian dari ibadah umroh, kemudian dasar dalil ataupun hukum dari ibadah umroh, agar dapat menuliskannya kembali. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Umi Siska ucapkan terima kasih atas semangat teman-teman dalam melakukan pembelajaran umroh di hari ini. Mohon maaf dari Umi Siska sebelumnya. Kemudian kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memperoleh manfaat serta berguna bagi kita. Jikapun tidak dapat kita manfaatkan ataupun kita aplikasikan sekarang, dapat berguna di hari nanti. Salam hangat dari Umi Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.